Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zila Farah Alfasi dari akuntansi semester 5 2015. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan, yaitu tentang kasus Campbell Soup Company. Campbell Soup Company ini adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia yang berfokus pada makanan siap saji untuk konsumsi sehari-hari. Operasi perusahaan terbagi ke dalam 3 divisi, yaitu Campbell North America, Campbell Biscuit and Bakery, dan Campbell International. Di setiap divisi terdiri atas kelompok dan unit bisnis tersendiri. Kelompok utama dalam divisi Campbell North America adalah soups, convenience meals, grocery, condiments, dan Canadian. Perusahaan terutama digunakan oleh rumah tangga, namun beberapa produk juga digunakan diproduksi untuk restoran, mesin penjual otomatis atau vending machine, dan institusi. Perusahaan mendistribusikan produknya melalui penjualan secara langsung kepada pelanggan. Distribusi tersebut meliputi chain store, grosir, distributor, dengan gudang utama, pelanggan, institusi, dan industri, toko serba ada, club store, dan institusi pemerintah. Di Amerika Serikat, aktivitas permintaan penjualan dilakukan oleh cabang, broker independen, dan distributor terkontrak. Tidak ada bagian dari bisnis Campbell yang bergantung hanya pada satu pelanggan. Pengiriman dilakukan dengan negara setelah pemesanan diterima dan disetujui, yang merefleksikan tidak adanya tumpukan pemesanan yang tidak terpenuhi. Nah, di sini itu ada analisis penjualan berdasarkan sumbernya. Penjualan yang dicapai Campbell per divisi dari tahun ke-6 sampai tahun ke-11 ditunjukkan pada tampilan KK1. Divisi North America dan Internasional merupakan kontributor penjualan terbesar, yaitu 68,7% dan 19,7% secara berurutan pada tahun ke-11. Ini itu ada penjualan per divisinya. Warna merah itu ada Campbell North America sebesar 68%, warna kuning itu dari Campbell International sebesar 19%, dan warna biru itu dari Campbell Biscuit and Bakery sebesar 13%. Lalu dari likuiditas jangka pendek, penilaian likuiditas jangka pendek Campbell itu menghasilkan penilaian yang beragam. Rasio lancar dan rasio cepat Campbell berada di bawah standar industri. Namun, posisi kas Campbell dinilai sesuai dengan standar industri dan rasio perputaran piutang usaha serta persediaan nilai lebih baik dibandingkan dengan standar industrinya. Selain itu, perda konversi Campbell lebih baik atau lebih kecil dibandingkan industri, dan punya posisi kas memungkinkan kas dapat digunakan untuk aktivitas non-operasi seperti akuisisi dan penarikan utang. Struktur modal dan solvabilitasnya, Campbell itu secara agresif telah mengubah struktur modalnya selama beberapa tahun terakhir menjadi kurang konservatif. Kesimpulan ini didapatkan dari ukuran absolut dan ukuran perbandingan industri. Total liabilitas sekitar 53% dari total pendanaan dan liabilitas jangka panjang bernilai sekitar setengah dari ekuitas. Pada sisi positifnya, baik rasio laba terhadap biaya tetap maupun arus kas terhadap biaya tetap berada pada level yang kuat dengan pengecualian untuk rasio kecukupan laba pada tahun ke-9 dan 10 terkait restrukturisasi. Rasio yang kuat tersebut mengimplikasikan proteksi yang baik bagi kreditor Campbell. Perusahaan juga memiliki kemampuan untuk mendapatkan uang tambahan dan pasar secara berkelanjutan. Nilai Campbell berada pada peringkat kredit yang tinggi. Nah, imbal hasil atas modal yang diinvestasikan oleh Campbell ini dari aset operasi neto cenderung beragam. Pada tahun ke-7 dan 8 stabil pada posisi 11% sampai dengan 13%. Namun pada tahun ke-9 dan ke-10 turun menjadi sekitar 4%. Yang utamanya disebabkan oleh investasi, restrukturisasi, dan biaya luar biasa.
Pada tahun ke-11, imbal hasil atas aset operasi neto kembali menguat pada posisi 16,77% yang terdiri dari margin nominal sebesar 8,1% dan perputaran aset operasi not sebesar 2,9%. Imbal hasil Campbell dari saham biasa sebesar 21,52% pada tahun ke-11. Imbal hasil ini juga membuktikan penurunan pada tahun ke-9 dan ke-10 dengan alasan yang sama dengan penurunan imbal hasil aset operasi neto. Faktor pentingnya yang mempengaruhi imbal hasil atas saham biasa atau di luar komponen yang sama yang terdiri dari imbal hasil atas aset operasi neto adalah financial leverage rasio pengukit sampai dengan 0,589 pada tahun ke-11 dan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Utamanya disebabkan oleh struktur modal yang lebih berisiko. Temuan yang baik adalah terkait kenaikan tingkat pertumbuhan ekuitas Campbell pada tahun ke-11 dikarenakan laba yang kuat dan tingginya tingkat retensi laba. Berikutnya ada perputaran aset atau pemanfaatan. Perputaran aset operasi neto Campbell itu mengalami peningkatan. Walaupun meski perputaran kas dan setara kas berfluktuasi dari tahun ke tahun, perputaran piutang usaha dan persediaan Campbell terus membaik dan melebihi standar industri secara keseluruhan. Perbaikan ini terutama disebabkan oleh usaha Campbell untuk mengurangi modal kerja, diantaranya dengan mengurangi piutang dan persediaan. Meskipun demikian, perputaran aset Campbell dibandingkan dengan industri relatif jauh lebih baik, meski perputaran kas dan aset tetap relatif lebih rendah. Berikutnya di kinerja operasi dan profitabilitas, margin laba bruto Campbell terus membaik dan berada di atas rata-rata industri. Meski margin laba neto tidak sekuat margin laba bruto. Hal ini utamanya dikarenakan beban operasi yang meningkat dan ketidakmampuan manajemen Campbell dalam mengendalikan beban tersebut. Aktivitas ini mencerminkan bahwa Campbell mencoba untuk lebih mengendalikan beban-beban tersebut. Berikutnya ada ukuran pasar keuangan. Beberapa ukuran pasar keuangan untuk Campbell disajikan pada tampilan KK28. 4 ukuran pertama merefleksikan penilaian pasar terhadap modal ekuitas Campbell. Sedangkan yang kelima, atau pembayaran dividen, merefleksikan pilihan manajemen. Nilai laba per saham untuk tahun ke-9 dan ke-10 disesuaikan untuk mengeluarkan dampak investasi, restrukturisasi, dan biaya luar biasa. Meskipun laba per lembar saham mengalami kenaikan dari $1,72 di tahun ke-6 menjadi $3,16 di tahun ke-11, atau bisa juga dilihat dari tampilan KK.2, yield laba menurun pada periode yang sama dikarenakan rasio harga terhadap dan rasio harga terhadap nilai buku terus meningkat. Hal ini utamanya disebabkan oleh pasar modal yang kuat. Hal yang sama terjadi pada dividen per lembar saham yang naik pada $0,65 pada tahun ke-6 menjadi $1,12 pada tahun ke-11. Hasil dividen justru turun dari 2,5% menjadi 17,4% pada periode yang sama. Penurunan hasil laba dan hasil dividen ini utamanya terkait dengan terus naiknya rasio harga terhadap laba dan rasio harga terhadap nilai buku. Kedua rasio tersebut merefleksikan apresiasi dan keyakinan pasar pada kinerja Campbell sebelumnya dan di masa mendatang. Analisis ini menunjukkan bahwa kinerja operasi Campbell tetap kuat meskipun terjadi penurunan sementara pada tahun ke-9 dan ke-10. Berikut presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.